Dalam ilmu negara terdapat materi tentang teori-teori yang memberi dasar pembenaran dalam suatu negara. Teori-teori itu hendak membenarkan adanya kekuasaan negara. Oleh karena itu, kepustakaan teori-teori ini sekaligus dibicarakan bersama-sama dengan arti negara dan tujuan negara. Untuk membenarkan adanya kekuasaan negara, biasanya dicari ajaran-ajaran mengenai arti daripada negara dan kemudian dihubungkan dengan tujuannya. Ketika kita berbicara mengenai kekuasaan seorang raja, mungkin beberapa orang berpikir mengenai apa sebenarnya negara itu diperintah oleh seorang raja yang bahkan menganggap dirinya sebagai Tuhan, sehingga mereka berkeyakinan bahwa raja itu sama dengan Tuhan. Apa sebabnya negara-negara semacam itu dahulu ada, dan apa sebabnya rakyat mematuhi kekuasaan raja tersebut? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu sebenarnya terletak pada arti daripada Teori negara pertama dan yang akan kita bahas dan yaitu kedua-duanya mengenai itu berhubungan erat dengan dasar-dasar hukum bagi negara. Pada teori ini dibagi lagi menjadi dua bagian. Pertanyaan-pertanyaan yang sama juga dapat dikemukakan terhadap negara-negara kapitalis, di mana kekuasaan negara itu berada di tangan sekumpulan manusia yang bermodal, atau sebaliknya terhadap negara sosialis dan sebagainya. Yang berkuasa di dalam negara itu adalah langsung dari Tuhan, dan adanya negara di dunia ini adalah atas kehendak Tuhan, dan yang memerintah adalah Tuhan itu dengan sendiri. buku-buku pelajaran yang Mungkin setelah membicarakan menonton video ketiga ini hal akan tentang muncul arti pertanyaan tujuan seperti, dan dasar hukum apakah negara negara dalam satu semacam ini asas pernah sekaligus? ada? Apakah benar-benar Maka Tuhan dalam sendiri kesempatan yang ini memerintah? sengaja kami Jika pisahkan memang ada, untuk maka memudahkan negara mana teman-teman yang mengandung dalam pemahaman mempelajari ini? agar Jawabannya, mendapat gambaran ya, lebih jelas ada. mengenai Bahkan teori-teori yang Islam, memberi dasar-dasar yaitu hukum sebelum bagi Perang Dunia kekuasaan Kedua. negara. Sebagai contoh, rakyat Jepang mengakui rajanya sebagai anak Tuhan. Dan dalam peristiwa yang belum lama ini terjadi mengenai perebutan kekuasaan di Tibet antara Panchen Lama dan Dalai Lama adalah suatu bukti bahwa di dunia ini ada dua raja yang menanamkan dirinya sebagai Tuhan. Pada zaman dahulu juga raja-raja Mesir dianggap oleh rakyatnya sebagai Tuhan. Yang menjadi persoalan, apakah negara itu diadakan di atas kehendak raja yang sama dengan Tuhan atau atas kehendak raja yang bukan Tuhan? Persoalan ini sebenarnya berpusat pada kepercayaan rakyat terhadap rajanya yang disebut sebagai Tuhan. Mungkin rakyat lain yang tidak berkeyakinan seperti itu tentu akan memberi penilaian yang lain pula terhadap raja yang dianggap sebagai Tuhan itu. Mungkin rakyat lain akan mengejeknya atau mencemoohkannya, bahwa raja yang dipuji-puji itu adalah seorang makhluk biasa seperti mereka. Ejekan-ejekan itu bisa dimengerti oleh karena mereka tidak yakin. Akan tetapi, kepercayaan itu bisa ditanamkan dengan ajaran atau doktrin-doktrin yang dapat diterima oleh mereka. Karena itu, kita tidak usah heran bahwa pada Perang Dunia Kedua, banyak prajurit-prajurit Jepang yang gugur dalam perang dengan berkamikaze. Karena pengorbanan mereka didasari oleh suatu keyakinan yang tebal untuk kepentingan rajanya yang dianggap sebagai Tuhan. Ajaran-ajaran atau doktrin-doktrin itu dimaksudkan untuk menanamkan kepercayaan pada rakyatnya. Dan kepercayaan yang sama itu akan membuat rakyat bersatu menjadi suatu bangsa yang kuat. Di atas seluruhnya itu, rajalah yang merupakan alat pemersatu, dan untuk itu ia dipuja-puja sebagai Tuhan, agar supaya ia tetap berwibawa. Maka dengan adanya kenyataan-kenyataan seperti tersebut di atas, muncul apa yang disebut sebagai teori teokrasi dalam ilmu negara, yang maksudnya hendak membenarkan adanya negara yang didirikan atas kehendak Tuhan dan yang diperintah oleh Tuhan sendiri, walaupun Tuhan itu berwujud sebagai seorang raja.
Bagian kedua yaitu teori teokrasi tak langsung. Apa sebabnya teori ini disebut tidak langsung? Sebab bukan Tuhan sendiri yang memerintah, melainkan raja atas nama Tuhan. Raja memerintah atas kehendak Tuhan sebagai kurnia. Anggapan ini dalam sejarah timbul pada sekumpulan manusia dari partai konvensional di negeri Belanda. Mereka berpendapat bahwa pada Raja Belanda serta rakyatnya diletakkan suatu tugas suci sebagai perintah dari Tuhan untuk memakmurkan daerah Hindia Belanda yang pada waktu itu menjadi daerah jajahannya. Politik yang dijalankan oleh Belanda terhadap Hindia Belanda dulu disebut sebagai etis politik yang menimbulkan teori perwalian yang menganggap bahwa pemerintah Belanda merupakan wali dari Indonesia. Atas dasar ajaran yang suci itu, negara Belanda dapat menjajah sampai 300 tahun lamanya. Inilah salah satu contoh dalam sejarah mengenai teori teokrasi tidak langsung yang hendak membenarkan negara dan kekuasaannya atas dasar pemberian Tuhan.